Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah dasar biomedik 3. Saya Citra Mutiara Lubis, Desi Safitri, Mardia Miftahul Jannah, Rizka Soraya Hasibuan, dan Syah Putra dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi di video kali ini kami akan membahas materi mengenai sistem imun non-spesifik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tubuh manusia tidak mungkin terhindar dari lingkungan yang mengandung mikroba patogen di sekelilingnya. Mikroba tersebut dapat menimbulkan penyakit infeksi pada manusia. Mikroba patogen yang ada bersifat poligenik dan kompleks. Oleh karena itu, respon imun tubuh manusia terhadap berbagai mikroba patogen juga berbeda. Sistem imun merupakan sistem koordinasi respon biologik yang bertujuan melindungi integritas dan identitas individu, serta mencegah invasi organisme dan zat yang berbahaya di lingkungan yang dapat merusak dirinya. Pengertian sistem imun non-spesifik. Sistem imun non-spesifik merupakan pertahanan tubuh terdepan dalam menghadapi serangan berbagai mikroorganisme, karena dapat memberikan respon langsung terhadap antigen. Sistem tersebut disebut non-spesifik karena tidak ditujukan terhadap mikroorganisme. Pada tahun 2001, Martini menjelaskan bahwa sistem imun non-spesifik merupakan pertahanan tubuh terdepan dalam menghadapi serangan berbagai mikroorganisme yang telah ada dan siap berfungsi sejak lahir. Sistem imun alamiah terdiri dari sel dendritik, makrofag, sel NK, dan komponen sistem imun non-spesifik tidak mempunyai kemampuan untuk bereplikasi secara tepat, akan tetapi selalu siap untuk melawan dan mencerna bahan-bahan asing dalam waktu yang singkat. Sel-sel dalam sistem imun non-spesifik meliputi granulosit yang berfungsi memfagosit atau mencerna, seperti natural killer, di mana khusus untuk sel kanker, makrofag dan komplemen yang kesemuanya berfungsi sebagai pertahanan pertama terhadap adanya infeksi. Dan respon imun non-spesifik umumnya merupakan imunitas bawaan, dalam artian bahwa respons terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat tersebut. Sebagai contoh dapat dijelaskan sebagai salah satu upaya tubuh untuk mempertahankan diri terhadap masuknya antigen. Misalnya bakteri, dengan cara menghancurkan bakteri tersebut dengan cara non-spesifik melalui proses fagositosis. Sifat-sifat sistem imun non-spesifik. Yang pertama, resistensi tidak berubah oleh infeksi berulang. Kedua, umumnya efektif terhadap semua zat asing. Ketiga, terjadi pada awal infeksi untuk menghancurkan virus, mencegah atau mengendalikan infeksi. Keempat, eksposur menyebabkan respon maksimal segera berlangsung cepat. Dan yang kelima, respon tidak spesifik, umumnya efektif terhadap semua mikroba. Selanjutnya, di sini terdapat macam-macam dan fungsi sistem imun non-spesifik. Respon imun non-spesifik dapat mendeteksi adanya zat asing dan melindungi tubuh dari kerusakan yang diakibatkannya, tetapi tidak mampu mengenali dan mengingat zat asing tersebut. Komponen-komponen utama respon imun non-spesifik adalah pertahanan fisik, kimiawi, humoral, dan selular. Setelah itu, adapun komponen-komponen sistem imun non-spesifik yang terdiri dari yang pertama, pertahanan fisik dan mekanik untuk mencegah masuknya berbagai kuman patogen ke dalam tubuh. Yang kedua, pertahanan biokimiawi untuk melindungi tubuh terhadap berbagai kuman positif gram yang dapat menghancurkan lapisan peptido pelikan dinding bakteri. Yang ketiga, pertahanan humoral terdiri dari komplemen, interferon, dan C-reaktif protein. Dan yang keempat, pertahanan seluler yang terdiri dari fagosit, makrofag, dan sel natural killer atau NK.
Kemudian interaksi pada imun non-spesifik. Imun non-spesifik berperan sebagai pertahanan pertama terhadap agen infeksius, di mana mikroorganisme patogen akan dihancurkan sebelum meninggalkan infeksi. Sistem kekebalan non-spesifik sangat penting pada fase awal invasi mikroorganisme dengan cara membatasi penyebaran patogen sampai ke sistem kekebalan spesifik. Sel limfosit B dan T bekerja untuk melawan infeksi tersebut. Penghindaran mikroba dari imunitas non-spesifik. Mikroba patogen dapat mengubah diri menjadi resisten terhadap imunitas non-spesifik sehingga dapat memasuki sel penjamu. Mekanisme ini digunakan juga oleh mikroba untuk melawan mekanisme efektor pada imunitas seluler dan humoral. Pada pembahasan kali ini mengenai sistem imun non-spesifik, terdapat beberapa pertanyaan. Salah satunya, mengapa setiap luka yang terdapat pada lutut, umumnya setelah jatuh atau terluka, ada sesuatu yang berwarna hitam atau biasanya disebut korengan? Bagaimana hubungannya dengan sistem imun non-spesifik yang melindungi kulit kita, dan bagaimanakah koreng tersebut muncul tepat di luka kita? Jadi, pada dasarnya, koreng adalah reaksi alami tubuh untuk melindungi area kulit yang terluka dari infeksi. Karena ketika terluka, kulit akan terkikis dan trombosit akan membentuk bekuan darah di atas luka agar tidak banyak darah yang keluar. Trombosit itulah yang lama-kelamaan akan menjadi koreng. Secara berkala, bekas luka itu akan hilang. Kemudian, jaringan kulit pun akan beregenerasi, sehingga koreng memberi ruang untuk kulit baru agar tumbuh tepat pada tempat yang berkoreng. Meski demikian, kondisi koreng tersebut dapat memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu agar bekasnya hilang, tergantung pada tingkat keparahan luka tersebut. Jika koreng tidak dirawat dengan benar, maka koreng bisa terinfeksi dan bernanah menjadi koreng bernanah. Pertanyaan selanjutnya yaitu, di dalam komponen sistem imun non-spesifik ada 4. Salah satunya itu pertahanan biokimiawi. Pertahanan biokimiawi memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari kuman positif Gram yang dapat menghancurkan lapisan peptidoglikan bakteri. Jadi, bagaimana mekanisme atau proses penghancuran lapisan peptidoglikan bakteri tersebut? Lisozim dalam keringat, ludah, air mata, dan air susu ibu melindungi tubuh terhadap berbagai kuman positif Gram. Oleh karenanya dapat menghancurkan lapisan peptidoglikan dinding bakteri. Lisozim menghancurkan dinding sel bakteri Gram positif dengan cara menukar ikatan antara asam N-asetilmuramat dan asetil glukosamin dalam peptidoglikan yang ada pada dinding sel bakteri. Jika bakteri Gram positif bercampur dengan lisozim, maka enzim ini akan mengakibatkan pembengkakan dan pecahnya dinding sel bakteri sehingga bakteri akan mati. Proses ini disebut dengan lisis. Namun jika pada lingkungannya terdapat sukrosa yang isotonik, bakteri tidak akan mati walaupun dinding sel bakteri pecah karena inti sel masih terlapisi oleh selaput tipis protoplasma. Dalam proses pemecahan lisozim, tidak membutuhkan koenzim maupun kofaktor tertentu. Namun kemampuan enzim lisozim ini tidak dapat bekerja dengan bakteri Gram negatif karena dinding sel bakteri Gram negatif mengandung lapisan peptidoglikan, kerangka protein, dan lipopolisakarida yang susunannya lebih kompleks. Apakah sistem imun non-spesifik dipengaruhi oleh umur? Bagaimana dampaknya terhadap orang yang sudah lanjut usia? Jawabannya, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa komponen sistem imun non-spesifik relatif tidak dipengaruhi oleh aging. Jumlah granulosit, makrofag, dan monosit tetap sama dan kemampuannya melawan bakteri atau virus juga tetap sama. Namun, ada penelitian lain yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh aging terhadap sel-sel dendritik. Orang tua mempunyai sel dendritik lebih sedikit dibanding orang yang masih muda. Meskipun begitu, sel tersebut masih menunjukkan kemampuannya sebagai antigen presenting cell dan dalam merangsang aktivasi dan proliferasi sel limfosit T. Di sini saya Desi Safitri akan menjawab pertanyaan dari teman saya yang bernama Eka. Di mana pertanyaannya, bagaimana cara imun non-spesifik dalam mencegah atau mengendalikan infeksi suatu penyakit? Jadi jawabannya,
Benda asing atau penyakit apapun yang memicu respon imun ini disebut antigen. Jadi antigen bisa berupa mikroba seperti bakteri, virus, plasmodium, dan jamur. Bahkan jaringan tubuh individu lain yang masuk ke dalam tubuh seperti transplantasi organ tubuh bisa saja diperlakukan sebagai benda asing dan bisa menyebabkan reaksi penolakan tubuh. Jadi inilah sebabnya banyak organ transplantasi yang tidak bisa diterima tubuh dan dirusak oleh sistem imun kita. Pada mekanisme sistem imun yang bekerja pada tubuh kita di saat benda asing yang masuk ke dalam tubuh terdeteksi, maka ada beberapa tipe sel bekerja sama untuk mencari tahu siapa mereka dan memberikan respon. Sel-sel ini memicu limfosit B untuk memproduksi antibodi dan suatu protein khusus yang mengarahkan kepada suatu antigen spesifik. Kemudian pertanyaan yang kelima, mengapa kulit dalam mencegah patogen masuk ke dalam tubuh kita? Dan apa yang terjadi apabila patogen tersebut dapat menembus kulit kita? Jawabannya, ketika saat patogen masuk ke tubuh kita, antigen atau molekul yang terletak pada dinding sel bakteri atau lapisan organisme merangsang sistem imunitas kita untuk menghasilkan antibodi untuk melawan dan melindungi tubuh kita. Nah, sistem imunitas tubuh kita itu berlapis-lapis dan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem imunitas non-spesifik dan sistem imunitas spesifik. Sistem imunitas non-spesifik seringkali disebut sebagai pertahanan tubuh bawaan, karena sistem imunitas non-spesifik ini merupakan garis utama tubuh yang pertama dalam melawan semua patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan semua patogen yang terdeteksi oleh sistem imunitas non-spesifik ini akan dianggap sebagai benda asing yang akan mengganggu tubuh kita. Beberapa lapisan sistem imunitas non-spesifik tubuh kita yaitu ada kulit, membran mukosa, sel-sel fagosit, protein antimikroba, dan inflamasi. Kulit merupakan garis pertahanan pertama tubuh kita karena susunan sel epidermisnya yang sangat rapat sehingga menyulitkan patogen masuk ke tubuh kita. Kalau patogen berhasil menembus kulit kita memiliki membran mukosa, sel-sel fagosit, protein antimikroba, dan inflamasi sebagai garis pertahanan kedua tubuh kita. Mereka berperan sebagai pertahanan kimiawi dan mekanis. Mereka akan mengeluarkan bahan kimia dan kalau diperlukan, mereka juga bisa memakan patogen yang masuk ke tubuh kita. Kalau kulit kita gatal, bentel-bentel, bengkak, memerah, dan demam, itu merupakan tanda bahwa sedang terjadi perang antara patogen dengan sistem imunitas non-spesifik dalam tubuh kita. Sistem imunitas kita sedang berperang melawan patogen yang berhasil masuk ke tubuh kita. Nah, kalau patogen yang ternyata kuat banget dan berhasil menembus pertahanan kedua tubuh kita, patogen ini harus melewati garis pertahanan yang ketiga, yaitu sistem imunitas spesifik. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, bagaimana respon tubuh manusia apabila salah satu fungsi dari sistem imun non-spesifik tidak berfungsi? Dan apakah ada gejala penyakit yang terjadi pada tubuh karena tidak berfungsinya sistem imunitas non-spesifik? Nah, jawabannya itu, apabila salah satu sistem imunitas non-spesifik pada tubuh kita tidak berfungsi, maka tubuh akan memberikan respon seperti gatal, bentel-bentel, bengkak, memerah, dan demam. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.